Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba? Kareba Melosiaki. Baik, perkenalkan nama saya Friska Fani dengan NIM 4522091088 dari kelas D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi melalui video kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan materi keterkaitan bahasa dan aspek psikologi, kemudian kebinekaan dalam bahasa Indonesia, dan juga keterkaitan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jadi yang pertama ada keterkaitan bahasa dan aspek psikologi. Nah, bahasa dan psikologi ini memiliki keterkaitan yang bisa dibilang cukup erat dan bersifat timbal balik. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan dan proses mental dan psikologis seseorang. Contohnya dalam psikologi kognitif. Nah, bahasa dianggap sebagai bagian penting dari proses berpikir seseorang. Proses berpikir, kemudian mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Penguasaan bahasa di sini itu mencerminkan tingkat perkembangan kognitif seseorang dan sebaliknya. Perkembangan kognitif juga turut mempengaruhi kemampuan dalam berbahasa bagi seseorang. Selain itu, bahasa juga menjadi sarana kita untuk mengekspresikan emosi, motivasi, persepsi, dan identitas diri. Misalnya, pemilihan kata seperti intonasi suara kita dan struktur kalimat yang digunakan oleh seseorang itu dapat mencerminkan kondisi emosionalnya, seperti apakah dia marah, sedih, bahagia, ataupun apakah dia sedang cemas. Dalam konteks psikologi sosial contohnya, bahasa ini memainkan peran dalam membangun interaksi antara individu dengan individu yang lain. Kemudian dia juga memperkuat hubungan antara individu ini, kemudian membentuk sikap serta stereotip terhadap kelompok tertentu. Bahkan dalam psikologi, dalam penggunaan atau dalam praktik psikologi, khususnya dalam terapi psikologi seperti psikoterapi kognitif perilaku, menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium utama atau media utama untuk menggali pikiran dan perasaan dari seorang klien. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa sangat baik dan sangat penting dalam memahami dan menjembatani dinamika psikologi individu maupun kelompok. Nah, materi yang kedua itu ada kebinekaan dalam bahasa Indonesia. Kebinekaan dalam konteks bahasa Indonesia ini merujuk pada keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik dari segi etnis, budaya, maupun bahasa daerah yang semuanya hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia hadir sebagai pemersatu di tengah-tengah keberagaman tersebut, sesuai dengan amanat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan pentingnya satu bahasa persatuan, dan itu adalah bahasa Indonesia. Kebinekaan ini tercermin dalam adanya ribuan bahasa daerah di Indonesia yang memiliki ciri fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menggantikan bahasa daerah yang ada, namun bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi nasional yang memungkinkan warga dari berbagai latar belakang budaya ini dapat saling memahami. Dalam praktiknya terjadi proses saling mempengaruhi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik itu dalam bentuk serapan kata maupun gaya tutur yang pada akhirnya memperkaya khazanah kebahasaan nasional. Namun di tengah arus globalisasi dan juga modernisasi, tantangan besar muncul terkait dengan pelestarian bahasa daerah yang mulai terpinggirkan. Oleh karena itu, penting adanya kebijakan
dan kesadaran kolektif untuk merawat kebenekaan bahasa melalui pendidikan multibahasa, dokumentasi bahasa daerah, dan penguatan identitas budaya lokal. Yang ketiga, ada keterkaitan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem kebahasaan nasional maupun internasional. Dalam lingkungan nasional, bahasa Indonesia ini bersinergi dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia ini merupakan warisan budaya lokal yang menjadi sumber penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dari banyaknya kosakata, ungkapan, dan struktur bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah, itu menunjukkan adanya interaksi historis dan sosiolinguistik yang kuat. Sementara itu, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, ini menjadi alat penting untuk menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi yang ada. Bahasa Indonesia juga secara aktif menyerap istilah asing, tetapi juga diimbangi dengan upaya pembakuan dan penggayaan istilah melalui lembaga seperti Badan Bahasa yang ada. Nah, lebih dari itu, posisi bahasa Indonesia ini terus meningkat di kancah internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya serius untuk menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi dari PBB. Hal ini didukung oleh pertumbuhan jumlah penutur asing yang mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia, melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, BIPA ini menjadi instrumen yang strategis dalam diplomasi budaya, di mana bahasa Indonesia ini akan diajarkan di berbagai universitas dan pusat kebudayaan dunia, termasuk di Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara ASEAN. Kebipaan ini tidak hanya mengenalkan aspek linguistik, tetapi juga budaya dan sejarah serta nilai-nilai keindonesiaan. Bahasa Indonesia sebagai lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini memiliki peran sentral dalam pengembangan, pembinaan, pelestarian bahasa Indonesia melalui berbagai program seperti KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan bahasa ajar, pelatihan guru, serta kerjasama internasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia berdiri sebagai simbol identitas nasional yang terus berkembang dan berdaya saing di era globalisasi. Kesimpulan yang ada, bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat-sangat penting yang perlu kita ketahui dan bersifat multidimensional yang tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari kita, tetapi juga sebagai cerminan dari aspek psikologis, sosial, maupun budaya manusia. Keterkaitan antara bahasa Indonesia dan psikologis menunjukkan bahwa bahasa adalah bagian dari proses berpikir, pengungkapan emosi, serta pembentukan identitas dari hubungan sosial kita. Dalam konteks kebangsaan, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat pemersatu dan dalam keberagaman etnis, budaya, dan bahasa daerah yang sangat banyak yang ada di Indonesia. Kebinekaan ini memperkaya khazanah bahasa Indonesia, bahasa nasional, dan menjadi kekuatan sosial yang harus terus dijaga. Selain itu, hubungan antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing menunjukkan bahwa ketiganya ini saling melengkapi. Bahasa daerah memperkuat akar budaya lokal, sementara bahasa asing itu membuka akses ke dunia internasional. Bahasa Indonesia menempati posisi sentral sebagai simbol pemersatu dan sebagai sarana diplomasi budaya melalui program BIPA yang didukung oleh peran aktif Badan Bahasa. Upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi internasional
termasuk bahasa PBB, menegaskan pentingnya peran bahasa dalam membangun jati diri bangsa, sekaligus menjadi pemersatu dalam kancah nasional maupun dalam budaya kita sendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa dan sebagai anak muda Indonesia harus bisa menjaga bahasa kita supaya bahasa Indonesia boleh menjadi bahasa yang tetap mempersatukan bahasa daerah yang terdapat banyak sekali di Indonesia. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi internasional termasuk bahasa PBB menegaskan pentingnya peran bahasa dalam membangun jati diri dari bangsa Indonesia, sekaligus dapat membuka ruang pergaulan global. Maka pemahaman dan penguatan bahasa Indonesia ini harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari ranah pendidikan, budaya, maupun dari kebijakan nasional yang ada di Indonesia. Baik, itu tadi sedikit video pembelajaran dari saya mengenai materi tentang keterkaitan bahasa dan aspek psikologi, kemudian kebinekaan dalam bahasa Indonesia, dan keterkaitan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kurang dan lebihnya, saya mau memohon maaf kalau ada pelafalan kata ataupun materi yang salah atau kurang benar dalam pemahaman saya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Kiranya melalui mata kuliah bahasa Indonesia ini, saya sebagai anak muda bangsa boleh memahami bahasa Indonesia dengan baik, menggunakannya dan tetap mempertahankannya sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik, sekian dari saya Alfriska Fani dengan NIM 452209 dari kelas D. Atas perhatian dan kesempatan saya dalam menyampaikan materi ini, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.